Assalamualaikum, selamat pagi sahabat pendidikan. Kembali lagi bersama saya Agam Ramadan dari Suara Pendidikan Sumsel milik kita semua. Baik sahabat pendidikan, pada hari kedua ini dan sesi pagi ini akan memasuki materi yaitu pemanfaatan papan interaktif digital guna mewujudkan pembelajaran yang dinamis, partisipatif dan kolaboratif, yaitu PID yang narasumbernya Siamo Siamolek dan Afriansah Eskom Mkom. Baik sahabat pendidikan, demi rangkaian-rangkaiannya mari kita saksikan bersama di Suara Pendidikan Sumsel milik kita semua. Salam pendidikan. Ya, Iwal Muslimin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih semangat, masih sehat untuk mengikuti kegiatan pelatihan bimbingan teknis atau BIMTEK yang akan diadakan hari ini. Kita full day sampai malam, insya Allah kita tetap bersama narasumber hebat kita dari Simolek ya Pak ya. Selamat pagi, salam sejahtera saudara sekalian. Bapak Ibu, kita kembali bertemu di kegiatan pemanfaatan PID papan interaktif digital yang dulu namanya ERP, sekarang tidak boleh menyebut ERP tapi menyebutnya PID. Nah, sebelumnya perkenalkan, kami dari instansi kami adalah Siamo Siamolek, yaitu nanti akan kita jelaskan terkait dengan Siamo Siamolek. Nah, kami berdua adalah pegawai dari Direktorat. Kami di bawah Sekretariat Jenderal Kemendikbudrismen, di bawah Biro Hukum, di bawah Biro Kerjasama Perencanaan dan Kerjasama. Secara kepegawaian kami adalah pegawainya Kemendikbudrismen di bawah Sekretariat Jenderal. Kami ditugaskan di Siamolek yang bertempat di Pondok Cabe. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sini, pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu benar-benar sudah memiliki ini? Apakah mereknya sama? Merah putih apa lisensi? Merah putih, tapi begitu dibuka ternyata yang model sebenarnya ada lisensi. Tapi kita tidak boleh nyebut karena di sini ada mereknya merah putih ya. Nah, sama yang sama itu. Oke. Kita ini lisensi ini PID ini awalnya memang yang sebelum dibagikan kepada Bapak Ibu selain SMK itu memang SMK sudah lebih dulu ya. Ini bulan Maret Mei itu sudah ada BIMTEK-nya ya. Tapi ini saya berkaitan dengan itu, saya sampaikan apa yang harus kita lakukan. Oke. Kebijakan terkait dengan program ini, digitalisasi pembelajaran. Ayo Mas Agri. Oke. Nah, ini latar belakangnya seperti ini. Ini supaya kita tahu semuanya kenapa ada PID, ada IFP, terus nanti ada lagi apa ya setelah PID, IFP itu ada lagi yang buat guru, bagaimana guru dapat memanfaatkan itu, terus nanti ada apresiasi GTK terkait dengan ini, bagaimana konten pembelajaran diadu oleh nasional, ada apresiasi dari GTK bagaimana memanfaatkan ini terkait dengan konten pembelajaran. Indonesia perlu melakukan akselerasi dalam penguatan pendidikan, literasi, numerasi, dan sains teknologi. Ini dasar awalnya memang gini. Jadi katanya ini katanya. Ada gambar keong ini. Nah, belum mencapai literasi numerasi minimum pada tahun 2023. Ini dari datanya ini ya, apa namanya? PISA. Jadi kita itu dari PISA itu diturunkan Indonesia ternyata begini. Makanya terus muncul program-program begini begitu untuk meningkatkan supaya nanti kalau ada PISA lagi kita naik. Harapannya. Nah, kemudian yang perlu dilakukan adalah penurunan skor PISA ini ya. Ini 2015-2022 kita selalu turun. Tapi ternyata turunnya ini bukan karena anak-anak Indonesia itu kurang literasi. Turunnya adalah karena COVID. Karena COVID. Ketika ada COVID, sebelum COVID kita peringkatnya sekian. Tapi setelah COVID malah turun bukan karena kita tidak rajin melakukan hal itu, tapi karena memang kita ada COVID itu. Nah, setelah pasca COVID ini kita di-up lagi bagaimana Bapak Ibu membuat suatu pembelajaran interaktif yang menarik gitu ya.
Nah, kemudian peningkatan salah satu yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas guru dalam hal apa? Pengembangan media pembelajaran. Nanti akan ada banyak sekali pelatihan-pelatihan, Bapak Ibu akan mendapatkan undangan berdasarkan nama, tidak berdasarkan tugas dari kepala sekolah, tapi juga dipilih nama-nama siapa yang akan diikutkan pelatihan kapasitas itu dari direktorat. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung, ini contohnya ya, semuanya tadi nggak ada listriknya disiapin listrik, nggak ada internetnya dikasih internet, nggak ada laptopnya dikasih laptop, itu adalah salah satu. Penyediaan platform pendukung ini yang sekarang itu ada di apa mas, rumah belajar ya, rumah belajar punyanya Pusdatin. Itu ada ruang guru, ruang murid, rumah pendidikan. Sekarang namanya rumah pendidikan. Karena waktu kita dari situ namanya bukan itu, diganti lagi. Nah situ ada untuk murid, ada untuk guru, ya kan? Jadi nanti diharapkan pembelajarannya menggunakan platform itu yang sudah diakui oleh kementerian. Nah, perlu peningkatannya adalah ini. Peningkatan kompetensi bisa dilaksanakan online ataupun tatap muka. Nanti kalau yang dapat online ya ikutnya online, kalau tatap muka biasanya dilaksanakan di BGTK atau di BPMP. Kebetulan kemarin di sini ada BGTK nih. BGTK-nya Bu Ermain yang adakan kegiatan di sini adalah salah satunya adalah untuk dalam rangka ini. Kemudian ada platform yang dikembangkan ya dari rumah pendidikan. Isinya apa? Nanti akan coba kita lihat. Lanjut. Nah, lanjut. Nah, ini kata bapak ini. Maksudnya kata Pak Presiden itu menyampaikan bahwa seperti itu. Jangan dibaca sendiri, takut salah ya. Karena teks itu kan harus kita yang mengambil sendiri. Dalam waktu yang tidak lama lagi, nah dia maksudnya bukan saya ya, dia menempatkan televisi yang cukup canggih. Televisi itu ini maksudnya, ini ngomongnya tahun 2024. Tidak lama lagi itu kan ini namanya televisi canggih namanya. Pada waktu itu belum tahu namanya IRP. Nah, sebenarnya televisi. Nah, tapi sekarang udah tahu namanya IRP. Kenapa dikasihnya? Tapi namanya sekarang bukan IRP, namanya PID. Nah, bukan nama ya. Beliau menyampaikan seperti itu dari layar televisi yang ini maksudnya ini. Ini maksudnya. Kita akan siarkan pelajaran-pelajaran semua ilmu yang diperlukan sehingga tidak ada sekolah yang di daerah terpencil, tidak ada sekolah di mana gurunya kurang. Jadi harapannya itu tidak ada sekolah terpencil yang tidak punya alat, tidak ada sekolah terpencil yang gurunya kurang. Ini belum lagi nanti kalau memang ada ada program lanjutan namanya blockchain pembelajaran. Tapi belum. Maksudnya apa? Kalau tempatnya ibu di Muara Enim, misalkan ya, pelajaran matematika SMA tidak ada gurunya, tapi di Palembang ada guru matematikanya. Guru yang di sini bisa mengajar di Muara Enim, tidak datang ke Muara Enim melalui ini. Ada zoomnya kan? Nah, diajar dari ini blockchain. Jadi dari manapun belajar dapat dilaksanakan. Kalau di sini tidak ada, ternyata di Jakarta ada. Karena saya dari Jakarta, siswanya di sini. Nah ini belum. Siapa tahu nanti ada terlibat di situ ya bersyukurlah. Karena jadi tidak akan mungkin ada kekurangan guru berkaitan dengan tersebut. Maksudnya adalah kita bisa saling berkolaborasi. Ya. Lanjut. Ini kata bapak ini ya. Sama terjemahkan. Nah, di tahun 2025 pemerintah memberikan beberapa program unggulan. Salah satunya adalah untuk literasi, numerasi, dan sains teknologi. 3 itu ya, prioritasnya 3 itu ya. Pembangunan sumber daya manusia, sains dan teknologi, kesehatan, prestasi olahraga, dan sebagainya. Jadi ini mengarahnya ke sana ya. Kita mengikuti program prioritas dari pemerintah. Jadi kenapa program ini ada? Ini ada program pemerintah, bukan programnya kementerian.
program pemerintah yang dijalankan oleh kementerian tertentu. Program prioritas Kemendikbud menerjemahkan itu seperti ini. Langsung aja ke sini. TKA sudah ada, kemarin ya. Nah, kita yang ini adalah bagian ini yang segera dilaksanakan. Wajib belajar ini sudah ada. Dulu TK tidak masuk, sekarang masuk. Ya kan? 13 tahun, dulu 12 tahun, sekarang 13 tahun kan? Karena ditambah itu tahun. Pengembangan talenta dan prestasi, ini ada namanya Puspresnas yang ada di Serangnya Sawah, pusat prestasi. Nah, itu membimbing yang di sana ya. Nah, itu adalah membimbing anak-anak kita bagaimana berprestasi di kancah internasional. Anak-anak yang terpilih untuk dilatih lebih lanjut berkaitan dengan olimpiade, terus apa namanya dan lain sebagainya lah. Pembelajaran coding ini yang 7, ini di samping yang saya yang bikin. Nah, ini penguatan karakter guru BK, walaupun PPTK-nya udah nggak ada, PPTK BK itu kan udah nggak ada, jadi BPTK sekarang Jawa Barat. Nah, awalnya di Parung kan tempatnya, Penjas BK, awalnya di Parung, sekarang ngajar dengan BPTK Jawa Barat. Peningkatan kualifikasi kompetensi dan kesejahteraan guru, ini yang belakang lihat, jangan dilihat dulu ya. Nah, maksudnya lihat dulu yang kualifikasi kompetensi, gitu ya, kualifikasi dan kompetensi. Harapannya adalah kualifikasinya naik, kompetensinya naik. Nah, itu jangan dibaca dulu. Itu nanti ya. Yang penting bagaimana kalau kualifikasi kita naik, kompetensi kita naik, harapannya yang ketiga ini adalah mengikuti. Ada yang tidak naik, ada yang tidak berkompeten, ya yang bawah itu tidak mengikuti sesuai dengan hasil yang kita kerjakan. Jadi semakin kita berkompeten, semakin kita punya kualifikasi, ini akan mengikuti apa yang kita dapatkan. Jadi tidak dibalik dulu, tidak dibalik di sini dulu, sejahtera dulu, baru ini. Ini sudah dilaksanakan sekian tahun yang lalu dulu. Tahun sekitar 2010-an itu sebenarnya harusnya begini. Kalau ada yang masih begini, harusnya Anda ikut upgrading, ikut namanya apa, upskilling itu ya, supaya bisa meningkatkan ini. Tapi itu sekian tahun yang lalu. Nah, mudah-mudahan sekarang terlaksana. Pembelajaran mendalam PM ini yang kita laksanakan, walaupun kurikulumnya tetap kurikulum merdeka. PM adalah pendekatan, bukan kurikulumnya PM ya. Kurikulumnya tetap kurikulum merdeka, tapi pendekatan belajarnya adalah yang menggunakan taksonominya bukan lagi taksonomi Bloom, tapi pakainya taksonomi Solo ya, bukan Jogja, taksonomi Solo. Jadi bukan lagi 6 kognitif itu, tapi ada bagian-bagian tertentu yang harus diimplementasikan di dunia nyata. Realisasi SMK ada dulu, itu harus dijalankan. Apa yang diprioritaskan? Penyediaan infrastruktur digital. Ini mengembangkan sistem pembelajaran digital yang terintegrasi oleh satuan pendidikan. Ini punya Pusdatin, rumah pendidikan. Penguatan kapasitas SDM, guru dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan teknologi. Dikasih alatnya, kalau orangnya nggak dilatih, ya alatnya nganggur. Penyusun regulasi dan standar operasional pelaksanaan digitalisasi di tingkat nasional hingga daerah. Ini sudah dibuat. Apa yang dimasukkan digital, apa yang bisa didigitalkan, dan apa yang tidak bisa digitalkan. Karena tidak semua hal itu bisa didigitalkan dalam pembelajaran. Contoh, praktikum bisa didigitalkan dalam bentuk video, tapi worksheetnya kan kita harus melihat dulu kan, kamu bisa nggak mancing, misalkan praktikumnya mancing, cara pasti ada, harus ada bagian mana yang didigitalkan, bagian mana yang tidak. Lanjut. Nah, programnya ini tadi yang saya sampaikan ya. Nah, jadi saya bukan ngarang tadi itu, saya baca dulu ini baru ngomong ke Bapak Ibu. Yang pertama dapatnya ini, kedua ini. Oke. Coba dilihat Bapak Ibu, dilihat di sekolahnya kira-kira dapatnya yang mana. Satu. Dapatnya satu, dapat semua sudah. Sama sudah ya. Sekarang pertanyaannya, kalau sudah dapat alatnya, mau pakainya mau digunakan ke apa? Sekarang kita lihat bagaimana isi dari
nulis ini ya, ini maksudnya ruang murid ini. Ya, ruang murid. Itu tandanya itu buat sendiri maksudnya. Bukan copy paste. Ini ngetik sendiri salah. Kita memanfaatkan papan pinter dengan konten terbaru yang interaktif. Nah, karena ini interaktif, jadi nanti kita akan mencoba membuat suatu media atau membuat. Jadi nanti kita belajar membuat aplikasi apapun itu bentuknya, atau apakah itu aplikasi penilaian, apakah itu aplikasi perencanaan ataupun pelaksanaannya yang bisa diintegrasikan ke sini. Bagaimana cara buatnya? Nanti kita buat. Kita jelaskan dulu terkait dengan peralatan. Jadi ada smartboard, ada laptop, ada eksternal. Mudah-mudahan ini semuanya ada dan semuanya masih dapat Bapak Ibu pergunakan. Artinya ada barangnya dan tahu tempatnya dan bisa digunakan. Nah biasanya kalau seperti ini ya operator yang bawa harddisknya isinya film. Biasanya yang dulu pernah dikasih laptop itu ada Pak, mana begitu dibuka materi ajarnya mana? Film apa namanya itu, anak-anak itu si Unyil, petualangan 1 sampai selesai. Katanya ini anak-anak saya suruh nonton si Unyil ini Pak. Ya bukan itu maksudnya. Mencari media pembelajaran dan bahan ajar itu harus sesuai dengan perencanaan kita. Kalau kita nyarinya dalam bentuk video boleh, tapi ada nggak di perencanaan kita video yang itu supaya efektif dan tidak membuang space kemana-mana. Nah, sampai isinya banyak tapi tidak sesuai dengan pembelajaran kita. Akhirnya tidak berguna sesuai dengan manfaat, dengan peruntukannya. Ayo kita boleh pakai Google Drive, LMS ataupun OneNote. Setelah menggunakan ERP, lanjut Mas Adi. Interaktif pasti, kolaboratif iya, kontekstual, visual dan multimedia. Kontekstualnya adalah materi dengan situasi nyata. Jadi usahakan yang disampaikan itu dapat kita implementasikan atau dicontohkan di dunia nyata. Harapannya ya, prinsip dasar. Nah, lanjut. Ini model pembelajaran yang cocok untuk ERP. Salah satu atau salah 4-nya ini. HOTS, Project Base, Flip Classroom, gamifikasi. HOTS itu adalah contohnya ya, di menggunakan ERP memberikan studi kasus di layar, siswa memberikan kesempatan untuk dapat memecahkan situasi. Ini biasanya dalam bentuk diskusi. Tapi diskusinya ini diatur oleh gurunya. Nah, kayak diskusi apa? Nah, harus ada guru nanti di akhirnya membuat kesimpulan. Project base itu kalau di SMK sudah bukan hal yang baru. Kalau di SMK dulu namanya teaching factory. Teva kan, SMK ini bikin modulnya apa? Judul. Misalkan SMK ini bikin bannya, SMK sana bikin knalpotnya, SMK sana bikin listrikannya, SMK ini bikin ini, begitu dikumpulkan jadi project namanya mobil. Maksud itu. Kemudian flip classroom ini adalah yang sekarang mungkin Bapak Ibu lakukan. Sekarang yang kita lakukan, pembelajaran yang kita lakukan sama seperti saya kalau saya ngajar adalah saya masuk kelas mengajarkan materi, setelah itu siswa pulang saya kasih PR. Rata-rata seperti itu kan? Nah, rata-rata seperti itu. Tapi kalau flip itu adalah siswa itu sebelum masuk ke kelas dia diberikan tugas membaca. Nanti ketika dia masuk ke kelas dia harus membuat PR, bukan mengerjakan PR. Kalau saya masuk ke kelas, saya jelaskan materinya, saya kasih PR, pekerjaan di rumah, besok pas ketemu saya nilai. Tapi kalau flip class, ketika dia di rumah, dia membaca materi, dia membuat PR. Membuat PR itu adalah menuliskan pertanyaan apa yang dia tidak pahami dengan materi yang sudah dia baca. Nanti ketika masuk di kelas, materi yang tidak dia pahami itu didiskusikan di kelas bersama guru dan siswa yang lainnya. Jadi tidak ada makanya
ada kemarin ada protes sekolah kok PR terus, sekolah kok tiap hari ada PR. Nah, jadi kalau yang di flip classroom ini kita sebagai fasilitator pembelajaran. Jadi kita bukan satu-satunya sumber ilmu pembelajaran, tapi kita fasilitator dari siswa kita. Apa yang dia tidak bisa kita jelaskan sesuai dengan kapasitas kita. Tidak kita memberikan pekerjaan. Kadang-kadang guru yang memberikan PR itu belum tentu dia mengerjakan itu benar. Ya karena PR-nya dicarinya dari ChatGPT. Pertanyaan-pertanyaan dikasih ke sana. Nanti waktu menjawabnya siswanya sudah merasa benar banget, gurunya ini masih salah nih karena temuan saya nggak sama temuannya dia. Nah, jadi nilainya jadi rendah. Ini penggunaan flip-class. Gamifikasi itu adalah pembelajaran, bukan membuat game ya. Gamifikasi itu bukan membuat game, tapi adalah pembelajaran yang menggunakan teknik dalam permainan atau game. Contohnya leveling. Kalau dia sudah mengerjakan level ini, dia bisa level berikutnya. Kalau di pembelajaran perguruan tinggi namanya modular. Kalau dia selesai mengerjakan modul ini dan nilainya passing grade masuk, bab 1 misalkan modul ini selesai, baru bisa buka bab 2, bab 3, bab 4 dan sebagainya. Kalau belum selesai passing grade, ngulang lagi sampai passing grade-nya selesai. Gamifikasi. Sama Bapak Ibu yang main game, ini belum selesai nih, kalau belum selesai kan nggak bisa buka selanjutnya kan. Nah, model seperti itu tapi digunakan untuk pembelajaran. Coba ada nggak contohnya Mas Ari? Coba lanjut. Siapa tahu ada. Oh, ini yang bisa kita gunakan ya. Ada timer. Nanti kita gunakan ada apa tidak. Nanti kalau tidak ada ya kita mengikuti yang ada saja. Voting interaktif bisa menggunakan, ini contoh aplikasi yang bisa digunakan ya. Nanti akan kita coba memungkinkan atau tidak. Whiteboard digital dari Zoom dan sebagainya, whiteboard. Yuk. Ini FP, ada PD. Bidang teknologi ini untuk teman-teman di kejuruan ya, bisa menggunakan simulasi, Autodesk, Bridge, dan Google ini biasanya untuk ini ya, data mining data buat data konsep pembelajaran. Bidang teknologi TKJ RPM multimedia ini Scratch yang gambar kucing itu. Nah, ini ya, itu pembelajaran untuk coding. SMA kelas 12 ada ini, SMA kelas 12 untuk coding itu salah satu outputnya adalah aplikasi yang menggunakan aplikasi namanya Scratch. Kalau yang SMA 11 itu kalau nggak salah AR outputnya. Nah, ini ada beberapa. Nah, kalau yang ini kan Bapak Ibu saya yakin sudah pasti ini ya, sudah pasti punya ini. Kalau nggak punya ya tinggal login aja. Buat lagi, karena kan nyambung dengan ID belajar kan. Nah, yang sekarang sedang lagi pemetaan yang nggak dipakai akan nggak digunakan untuk di Canva. Jadi yang punya ID belajar belum dipakai di Canva, pakai aja di Canva walaupun buat tulisan Bismillah. Yang penting ada dulu. Karena kalau nggak dipakai itu akan di karena ini dibayar kan, dibayar oleh pemerintah. Kalau nggak dipakai akan dihapus. Tidak, jadi tidak perlu lagi menjadi ulang lagi, digunakan saja. Walaupun hanya nulis apalah gitu. Nah, ini untuk pembelajaran pemrograman berbasis. Nanti kita contohkan. Bapak Ibu boleh coba nanti. Nah, lanjut. Nanti kalau benar semua saya kasih aja. Ini untuk farmasi, ini nanti boleh dilihat ya. Nah, ini bidang agrobisnis. Ini. Oke, lanjut. Kita habis ini ice breaking pakai pemrograman. Pembelajaran interaktif untuk ini kapal niaga janganlah, ini nggak ada ini. Kita bukan. Manajemen. Lanjut. Ini banyak banget, nanti Bapak Ibu boleh coba-coba sendiri ya. Menggambar digital gratis ini pakai ini yang biasanya gratis. Geniali itu untuk gamifikasi yang biasa kita pakai. Bahasa itu untuk Duolingo bahasa itu. Canva, Google Earth. Nanti kita coba. Kalau ada kesempatan nanti bisa boleh kita membuat VR untuk sekolah masing-masing. Siapa tahu bisa dimanfaatkan. Lanjut.
Kemana Mak? Oh ini? Oh bergerak maju dulu. Ini? Ke kiri? Ini? Ke kanan? Hah? Habis ya? Oh ada. Nah, lihat. Ini akan muncul seperti ini. Bahasa programnya kayak gini. Jadi kalau misalkan ada apa namanya? Kalau kita ngetik sendiri, biasanya kan anak-anak karena belajar program kan tidak tahu bahasanya. Tapi dia akan dibuatkan dalam bentuk seperti ini. Apakah dasar untuk level 3 dan lain sebagainya. Ini untuk belajar JavaScript. Nah, ini ada semakin banyak ini, semakin banyak dan sebagainya. Ini adalah untuk contoh dari kolaborasinya. Bagaimana jika ini dibagikan kepada siswa dan siswa yang mengerjakan? Dan nanti tinggal kita lihat siswanya kira-kira mampunya sampai level berapa. Kalau misalkan saya mau langsung yang 10, kita lihat yang sampai 10 ada. Yang 10 begini, oh nggak bisa, harus diselesaikan dulu. Nah, ini yang 10. Ini yang 10. Anda memiliki 9 blok tersisa, nanti dikerjakan. Ini adalah model-model yang bisa dimanfaatkan untuk penggunaan interaktifnya ya. Ada banyak lagi yang nanti bisa kita apa namanya implementasikan bersama. Sebelum kita mengarah ke situ, nah, ada Bapak Ibu yang sama ya, tapi bisa kita manfaatkan untuk interaktif. Nah, jika sudah terbuka Kahoot IT, pinnya adalah ini 098 0998 2507. Nah, coba dikerjakan. Nah, ya. So. Langsung kerjakan sesuai masing-masing. Kerjakan sendiri-sendiri. Ayo, kau ditugaskan kepada Anda. Nah, kita kerjakan. Wah, ini udah masuk nih. Waduh, Pak Jimmy, Bu Tari, Pak Indro, wah udah masuk, yang lainnya belum nih. Ayo. Nah. Nah, oke mulai. Sedang menangkan hingga 100 banyak. Ini yang dari saya, Bapak Ibu kan tampilannya beda-beda ya. Ayo dicoba. Ayo lihat teka-teki siapa, ayo. Sudah. Kenapa Bu?
Yang benar semua, yang benar semua dapat hadiah. Boleh, semua enggak, Pak? Itu tes loh, ibu kan pengen ulang terus. Biasanya kan tes cukup sekali. Sudah dijawab? Andri benar semua? Sudah? Ayo kita jawab bersama ini ya. Kalau yang mau ulang kita jawabnya ini ya. Huruf keempat dalam abjad? Bener ya, A ya? Oke. Kita lanjut. Jawabnya? Bila seorang ibu memiliki ini anak tunggal, namanya adalah? Tahu kan? Tahu kan? Bila seorang ibu, nah itu kan? Nah, bener kan? Benar atau salah? Pada lagu balangku tidak sadar Anda tadi nyanyi. Salah benar? Benar ya? Kita lanjut. Tidak sadar nyanyi tadi itu balik. Sarang merokok terjebak di dua. Apa dinyalakan? Sekarang ya? Ya, ada lilin dan apa yang dinyalakan korek dulu. Oke, lanjut dulu. Kuis. Jika ada satu, nah 1 kilo kampas dan 1 kilo batu. Tadi ya. Tapi tadi ada yang jawab batu loh. Oke, lanjut dulu. Benar atau salah? Binatang yang paling kecil di dunia adalah cacing. Benar. Ada yang protes? Apa yang paling kecil? Apa? Kalau tungaunya cacingan? Ini siapa? Soeharto. Menurut Undang-Undang 1945 Pasal 7, Presiden itu adalah masa jabatannya selama Pak Soeharto itu menjabat berapa tahun? Nah, itu berapa periode? ada pertanyaan ini ya. Setelah huruf A B C D ya, huruf. Oke. Yang masih bingung nanti bertanya ya. Kita coba ini. Setelah huruf A B C D adalah kamu. Oke. Budi 10. Kan gak dibagi dia ya. Oke, jawabannya ini ya, tertinggi adalah saya ini. Itu model-model ini ya, jadi kita buat, bisa kita membuat evaluasi pembelajaran dengan cara menyenangkan. Tergantung kita bagaimana mengolah dari materi yang kita sampaikan, itu ya. Kalau misalkan materinya harus dibuat dalam bentuk teks, bentuknya teks, kalau dalam bentuknya gambar, kita tambahkan gambar. Nah, nanti kita akan membuat, entah nanti Mas Agri pakainya background atau Kahoot, kita yang jelas nanti kita akan membuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran menggunakan yang bisa digunakan di FP. Itu ya. Nah, untuk saat sekarang sebelum kita istirahat, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan?
Jangan bertanya lagi kenapa soalnya jawabannya A gitu, jangan ya. Tanya kepada yang menjawab. Kenapa yang sakit batu itu jangan ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pikiran ibunya si Yono. Si Yono, masih kepikiran si Yono sama si Bilang. Yana Yono. Ada? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti setelah istirahat kita siapkan materi Bapak Ibu. Sebelum masuk ke sini, nanti Bapak Ibu kira-kira coba dibuat atau dipikirkan kira-kira kalau saya memanfaatkan IFP ini, kira-kira materi apa yang cocok saya pergunakan di ini sesuai dengan materi yang Bapak Ibu ampuh. Kira-kira materi apa yang cocok saya pergunakan pembelajaran menggunakan IFP. Kalau misalkan yang jurusan informatika, kita manfaatkan yang sudah ada dari si penyedia. Selain di rumah pendidikan, ada penyedia namanya Kreatif, ini gratis. Ini banyak sekali yang bisa kita pergunakan berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan pembelajaran interaktif. Nah, ini kita coba. Nah, Bapak Ibu kalau mencoba memainkan di sini, bersilahkan. Nah, ini yang dibuat oleh ini kita dalam tata surya. Ini kebetulan ini jika mau tanpa koneksi, tanpa apa namanya iklan boleh. Nah, di sini disediakan seperti ini. Jadi ada belajar materinya. Nah, ini ada kemudian terkait dengan tata surya, rotasi bumi, evaluasi. Jadi ini kan termasuk pelaksanaan pembelajarannya karena ada bahan ajarnya ya. Kalau kita baca apa saja tata surya di kita, contoh ada Merkurius ya, ada ini gitu kan. Nah, kalau mau kita lihat apa sih Merkurius, matahari, kita lihat matahari. Matahari adalah seperti ini. Penjelasannya matahari singkat seperti ini. Nah, ini adalah matahari, singkatnya seperti ini ya. Gimana kalau kita ingin melihat yang namanya Venus? Venus itu kayak apa sih? Ini bisa kita buat dengan aplikasinya atau biasanya di Canva juga bisa buat seperti ini. Nah, ini adalah Merkurius. Kita lihat Merkurius itu kayak gimana. Ini dibuat dengan Assembler juga bisa. Ini karakteristik, ini materi, jadi berkaitan dengan materi ini sampai ke sana ya. Di sini ada premium. Nah, kalau ini kita ingin mengakses sampai selesai, tapi kalau mau bikin sendiri, nanti bisa kita kemas sendiri. Ini tata surya, berkaitan dengan tata surya. Dan kita lihat selain tata surya, ada apa lagi ini pembelajarannya? Jadi ada pembelajarannya, kemudian nanti ada kuisnya. Rotasi bumi, siang malam, dan lain sebagainya ya. Arah angin, arah anginnya dari situ. Ini tidak buat sendiri, tapi ini adalah memanfaatkan aplikasi yang ada. Ya. Pertanyaannya mau model apa? Misalkan modelnya ini single choice. Nah, ini akan muncul pertanyaannya. Nah, single choice pertanyaan dikasih. Nah, kita boleh nulis atau copy paste dan lain sebagainya, dan sebagainya. Ini untuk pertanyaan. Kalau misalkan nggak selesai, saya mau bikin pertanyaan lagi di menit sekian dan sekian ya, kita tinggal klik lagi ke bagian videonya, kemudian baru kita tambahkan lagi ke pertanyaan. Ini akan muncul titik-titik tempat pertanyaan tersebut berada. Dia akan ada begini. Nih, artinya di sini tuh ada buletan, ini adalah ada pertanyaan. Misalkan tambah lagi di sini, ini ada kan? Nah, kita pilih lagi modelnya apa, kita isikan seperti itu. Tadi kan Bapak Ibu sudah pernah buat ya, jadi bisa menyesuaikan apa yang tadi. Jadi kalau nanti butuhnya banyak pertanyaan, tadi di sini nanti akan ada banyak ini ya, titik-titik. Jadi ketika diputar, pada saat dia mendekati ini, pada dia saat kesini akan keluar pertanyaan yang tadi. Bagaimana itu dapat dilakukan, dibaca atau tidak, jawabnya benar atau tidak, ya tergantung kita settingnya mau bagaimana.
bisa kita jawab pertanyaan itu pada poin sekian. Tergantung dari kita yang ada pertanyaan. Apa yang akan kita masukkan ke dalam sini? Ini untuk video. Saya rasa tidak terlalu susah untuk menambahkannya. Nah, untuk tugas kita, ada contohnya Mas Agri? Di mana Padlet atau di mana? Sudah ditaruh di sini?